Razia ini digelar sejumlah petugas gabungan dari Polsek dan Satpol PP Kecamatan Pulo Gadung bersama suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Razia digelar di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Para petugas menyisir sejumlah lokasi yang menjadi pangkalan para pengamen dan manusia silver. Seorang pengamen sempat memberontak dan kabur saat akan diamankan petugas. Ia berlari meninggalkan alat musik yang digunakan saat mengamen. Hasil 4 terjaring. Nah, ini tadi kita akan kirim langsung ke Panti Sosial Cipayung untuk mendapatkan pembinaan dan mungkin ada pelatihan, diberikan suatu keahlian, nanti diberikan keterampilan ya, supaya tidak mengemis lagi di lampu merah. Rencananya razia PMKS ini akan dilaksanakan rutin menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya Ayan Dufus, dan sebagai pembuka pemirsa kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya viral di media sosial pencurian spion mobil di tengah jalanan di kawasan Emporium Pluit, Jakarta Utara terekam kamera dashboard. Sementara itu viral seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur terpergok merekam seorang wanita mandi di sebuah kamar kos. Viral di media sosial pencurian spion mobil di tengah jalanan yang macet di kawasan Emporium Pluit, Jakarta terekam kamera dashboard mobil. Usai menjalankan aksinya, pelaku melarikan diri dengan santai dan menyembunyikan spion di balik bajunya. Dua pria diduga hendak melakukan perampokan sebuah agen penarikan uang di Sidomulyo, Jawa Timur. Aksi mereka pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Aksi kedua pelaku untuk merampok gagal karena penjaga kios melawan dan berhasil melarikan diri dan berteriak meminta tolong kepada warga. Usai gagal melancarkan aksinya, kedua pelaku pun melarikan diri. Sementara itu, seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur terpaksa diamankan ke kantor polisi lantaran dengan sengaja merekam seorang mahasiswi mandi di sebuah kamar kos. Kasus ini terpergok oleh korban karena melihat adanya kamera smartphone muncul di ventilasi kamar mandi saat dicek aksi pelaku terekam CCTV di rumah indekos. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak pengelola indekos yang langsung mengecek CCTV dan didapati identitas pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah truk berpenumpang 32 orang pemirsa terjun ke Sungai Segati di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. 15 penumpang tewas dalam peristiwa ini. Truk yang membawa karyawan buruh harian lepas PT Nusa Wana Raya tercebur ke Sungai Segati, Kabupaten Pelalawan, Riau pada Sabtu pagi. Truk tiba-tiba hilang kendali saat melewati jembatan sungai sehingga menabrak besi pembatas jembatan. Diduga supir truk pengemudi dalam kondisi mengantuk.
Di hari kedua pencarian korban tenggelam di Sungai Segati, Kapolda Riau memantau langsung proses evakuasi korban tenggelam. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban, 1 dewasa dan 1 anak-anak. Dari 32 penumpang truk naas itu, 17 selamat dan 6 orang meninggal, sedangkan 9 orang lainnya masih dilakukan pencarian. Korban meninggal dunia sementara disemayamkan di klinik perusahaan PT Nusa Wana Raya Sektor Nagodang, Desa Segati, Kecamatan Langgam. Lebih dari 22 jam sudah 6 yang kita temukan. Betul Pak ya? 6 yang kita temukan, 4 diantaranya balita, 2 dewasa. Dari 2 dewasa ini yang kita identifikasi kemungkinan besar adalah pengemudi. 9 yang kita duga masih berada di dalam. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri melakukan berbagai upaya untuk mengevakuasi korban serta bangkai truk yang tenggelam ke sungai. Dengan menggunakan sebuah alat berat, petugas gabungan mengikat tali ke badan truk di dasar sungai. Setelah terikat, badan truk berhasil ditarik naik ke daratan. Petugas masih memeriksa seluruh bangkai truk, namun tak ditemukan korban yang masih hilang berada di dalam bangkai truk. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pembalap motocross terlindas saat mengikuti kejuaraan di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi di Desa Binanga 2, Kecamatan Silangkitang, Labuan Batu Selatan ini viral di media sosial. Awalnya salah satu pembalap yang terjatuh hingga terlindas pembalap lain yang melintas. Alih-alih menolong, pembalap tersebut malah berusaha tancap gas dengan melindas tubuh korban. Korban langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat usai kejadian. Kita periksa semua, dijumpai itu ada luka lecet di bahu sebelah kiri. Kemudian ada luka kayak kulitnya terkelupas di bagian ketiak sebelah kiri. Yang lain kayak di perutnya atau di apa, sebatas kami kasat mata semalam tidak ada masalah. Cuma kalau misalnya keluhan pasien itu dia itu ada yang lain, lebih baiknya sebagusnya itu ronsen anjurannya. Kalau dari kita semalam cuma ketemu luka lecet sama luka-luka kulit terkelupas. Pemirsa, kasus pembunuhan terhadap kakak kandung yang dilakukan oleh adiknya sendiri di Sukabumi terungkap. Hasil pemeriksaan polisi, pembunuhan dipicu perselisihan tanah waris. Usai diotopsi, jenazah HG, korban pembunuhan di kota Sukabumi, Jawa Barat, dibawa keluarga untuk dimakamkan. Diketahui korban meninggal dunia usai pergi meninggalkan rumah pada Jumat malam untuk bertemu seseorang membahas terkait harta warisan. Jasad korban pun ditemukan tidak bernyawa oleh warga di sekitar lokasi kejadian usai cekcok dengan pelaku yang merupakan adik kandungnya sendiri. Usai memeriksa kasus ini, polisi mengungkapkan pembunuhan oleh adik kandung ini terjadi karena perselisihan harta warisan. Korban gitu, maksudnya Wah Hendra udah kegeletak di tanah, dapat kabar dari orang-orang yang dicaringin sana gitu kan, udah bernyawa. Kita kaget kalau misalnya bener nggak nih, ternyata pas di share foto, video segala macamnya tuh, ya ternyata benar. Katanya dibawa kan langsung ke sini, kita lihat langsung, ya ternyata kondisinya udah parah juga sih Pak. Itu ya begitulah. Datang ke rumahnya, terjadi perselisihan berkenaan masalah waris, tanah waris. Kemudian perselisihan tersebut berlanjut ketika tersangka yang merupakan adik kandung daripada korban melakukan penganiayaan kepada korban. Sebelumnya HG ditemukan tidak berjawa di halaman rumah kontrakan adik kandungnya di kampung. Saat ditemukan, kepala korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam. Dan kini kasus tersebut masih terus dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Beraksi di 9 TKP di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat, pelaku pencurian spesialis bobol rumah diciduk polisi. Pelaku ditangkap saat hendak menjual barang hasil curiannya untuk bermain judi online. Sejumlah petugas kepolisian dari tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian spesialis bobol rumah saat hendak menjual ponsel curiannya. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama ini tak dapat berkutik saat diciduk petugas. Pelaku pun mengaku seluruh perbuatannya melakukan aksi pencuriannya dengan modus membobol rumah warga yang tengah ditinggal pemiliknya bekerja. Selanjutnya, petugas melakukan proses pengembangan pencarian barang bukti ke daerah Bandar Buat dan berhasil mengamankan 2 unit ponsel hasil curian. Para polisi, pelaku mengaku beraksi di 9 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Pelaku mengaku nekat mencuri untuk bermain judi online. Pergerakan dari jajaran tim Kelewang Polresta Padang untuk satu kasus pencurian dengan pemberatan 3 unit handphone dan alat tukang lainnya yang terjadi di TKP wilayah Lubuk Kilangan. Tadi setelah kita melakukan pengecekan TKP kemarin, tadi pagi kita berhasil untuk mengantongi si pelaku tersebut yang merupakan salah satu residivis yang sudah 2 kali masuk. Bersama barang bukti, tersangka dibawa ke Mapolresta Padang guna memproses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, polisi menangkap pelaku perampokan satu keluarga di Jimbaran, Bali yang menewaskan salah satu penghuni rumah. Pelaku merupakan seorang buruh bangunan yang bekerja tidak jauh dari rumah korban. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku perampokan satu keluarga yang tewaskan salah satu penghuni rumah di kawasan Jimbaran, Badung, Bali. Pelaku ditangkap di kawasan Semer, Badung saat akan kabur ke kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan sehingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Menurut polisi, pelaku yang bekerja sebagai buruh proyek menikam salah satu penghuni rumah hingga tewas karena memergokinya saat merampok. Diketahui pelaku juga kerap mengkonsumsi narkoba jenis pil koplo. Memang niatnya untuk masuk mencuri. Pada saat mencuri ketahuan, dari sebelum masuk ke dalam ruangan itu udah membawa pisau. Begitu ketahuan sama korban, diteriakin langsung diambil pisaunya dan ditikam di dekat di leher sebelah kanan. Ada berapa tusuk kan nanti akan kira-kira itu. Kemudian kami sudah tes ini juga, tes urin, termasuk untuk pelaku yang pembunuhan, pencurian dan menghilangkan nyawa orang ini, itu juga mengandung positif narkoba. Menggunakan, kami tanya 1 minggu yang lalu sebelum kejadian itu, seminggu yang lalu rutin konsumsi pil putih atau pil koplo. Sebelumnya aksi perampokan berdarah terjadi di sebuah rumah di Jimbaran, Bali. Polisi temukan penghuni rumah tewas dengan luka tikam, yakni seorang ibu berusia 57 tahun, sementara anak korban ditemukan pingsan. Di Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan babak belur di amuk massa usai kepergok memperkosa wanita penyandang disabilitas. Selengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur. Ya pemirsa, Anda kembali di Lapor Polisi bersama saya Aya Nufus, dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan babak belur di amuk massa. Sebelumnya pelaku terpergok memperkosa wanita penyandang disabilitas. RG, pria 20 tahun ini menjadi sasaran amuk massa yang geram dengan ulahnya yang meruda paksa seorang perempuan penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Beruntung polisi berhasil mengamankan pelaku ke dalam mobil.
Sebelumnya peristiwa ruda paksa terjadi di belakang ruang laboratorium RSUD Rupit, Kabupaten Muratara. Korban yang sedang bermain ponsel tiba-tiba ditarik pelaku ke belakang ruang laboratorium. Lantaran korban menolak, pelaku memukul bahu korban hingga pingsan. Pelaku pun dengan leluasa meruda paksa korban. Namun aksi bejat pelaku kepergok hingga diteriaki petugas kebersihan rumah sakit. Pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap warga hingga akhirnya babak belur di amuk massa. Mengamankan pelaku yang diamuk oleh massa karena kasus persetubuhan terhadap seorang penyandang disabilitas di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Pelaku ini kepergok oleh salah seorang saksi. Kini pelaku sudah diamankan di Mapolres Muratara dan terancam pidana selama 12 tahun penjara. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman Anyus melaporkan. Di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, seorang mahasiswa ditangkap polisi usai merekam seorang mahasiswi mandi di sebuah kamar kos. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV. Inilah aksi yang tidak pantas dilakukan oleh seorang mahasiswa berinisial M di sebuah rumah kos Jalan Siwalan Kerto, Surabaya, Jawa Timur. Seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta ini nekat merekam seorang mahasiswi penghuni kamar kos saat mandi melalui ventilasi kamar mandi. Pelaku melakukan perekaman menggunakan smartphone pribadinya. Peristiwa ini terjadi pada Jumat sore 21 Februari 2025. Pasca kejadian, setelah melakukan investigasi, korban berinisial MV langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Wonokolo, Surabaya sebagai langkah hukum. Sementara pelaku berhasil diamankan pihak kos dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami selaku Kanit Reskrim Polsek Wonokolo melaksanakan penyerahan tersangka maupun korban dari TKP Siwalan Kerto. Nanti setelah kita dalami, karena itu masuk ranah PPA, nanti kita limpahkan ke PPA Polres Surabaya. Setelah menerima laporan, pihak Polsek Wonokolo juga perkara ini dilimpahkan ke unit PPA Polrestabes Surabaya untuk ditangani lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Mayom Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 6 tahun tewas saat berenang di kolam renang umum di Kecamatan Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Korban tewas lantaran tangannya tersangkut di lubang pembuangan air usai meluncur dari perosotan. Ya Allah, kumaha ieu budak geus arek sajamnya. Sejumlah warga panik saat mengetahui seorang anak berusia 6 tahun yang tangannya tersangkut di lubang pembuangan air kolam renang di Garut, Jawa Barat. Warga dan pengelola kolam renang pun berusaha mengevakuasi korban, namun tangan korban sulit dilepaskan dari lubang. Sejumlah warga bahkan berupaya menguras air kolam agar sang anak bisa bernafas. Namun sayang, upaya penyelamatan tak berjalan sesuai harapan. Setelah korban berhasil dievakuasi ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Karena wisata main perosotan wahana tersebut, dia kecebur dan tangannya masuk kesedot atau masuk ke pembuangan air, saluran pembuangan air. Yang sudah diperiksa berapa saksi dan kita sudah melakukan pemeriksaan 4 saksi. 4 orang telah diperiksa sebagai saksi, namun hingga kini Satreskrim Garut belum menetapkan tersangka. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gara-gara bermain petak umpet, seorang balita 2 tahun terjebak di tabung pengering mesin cuci di Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Evakuasi korban berlangsung dramatis usai terjebak selama lebih dari 3 jam. Petugas damkar dari Kecamatan Cikampek harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi balita 2 tahun yang terjepit dalam tabung mesin cuci di perumahan Grand Mutiara 2, Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menggunakan gerinda mini, petugas memotong bagian tabung pengering sedikit demi sedikit agar tidak mengenai bagian tubuh balita yang sudah terjepit selama 3 jam lebih. Peristiwa berawal saat balita sedang bermain petak umpet bersama ibunya. Namun sang ibu tidak mengetahui jika anaknya bersembunyi di dalam mesin cuci. Kaget mendengar suara tangisan anaknya, sang ibu berusaha mengeluarkannya dari mesin cuci, namun tidak berhasil hingga akhirnya meminta pertolongan petugas damkar. Bahwa ada balita masuk
dalam pengering mesin cuci dan anggota meluncur ke lokasi dan langsung evakuasi. Alhamdulillah diberikan kelancaran. Setelah beberapa jam, akhirnya balita tersebut bisa dikeluarkan dalam kondisi selamat tanpa luka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 10 tahun di Lumajang, Jawa Timur tewas tenggelam saat bermain air di muara pantai selatan. Diduga korban tenggelam lantaran tak bisa berenang. Warga berhasil menemukan Galang, bocah 10 tahun yang tenggelam di muara pantai selatan waktu pecah di Saselok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Korban kemudian dievakuasi dan diberikan pertolongan pertama, namun nyawa korban tak tertolong dan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Kejadian ini bermula saat korban bermain air bersama teman-temannya di muara pantai Watu Pecak. Diduga karena terlalu ke tengah dan tak bisa berenang, korban tenggelam di lokasi cukup dalam. Ibunya itu kan main sendiri, ibunya kan lihat-lihat, Pak. Terus anaknya mandi? Sana mandi sama entah siapa kakaknya, siapa tidak tahu. Setelah itu? Yang nolong itu, apa namanya? Katut bisa, tidak bisa renang juga. Iya. Sementara itu kasus ini ditangani pihak kepolisian dengan melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tega menganiaya ibu tirinya karena kerap sembunyikan makanan. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian ini juga sempat menikam tetangganya. Terekam CCTV, pelaku W 26 tahun menganiaya tetangganya dengan senjata tajam di Jalan Malengkeri, Kecamatan Tabalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, pelaku merupakan residivis kasus penganiayaan dan pencurian ini juga menyerang ibu tirinya dan bersembunyi di lokasi kejadian. Kedua korban alami luka serius, masih menjalani perawatan di RSUD Haji Kota Makassar. Polisi langsung meringkus pelaku yang dalam kondisi mabuk berat. Motif penganiayaan, pelaku kesal dengan ibu tirinya yang kerap menyembunyikan makanan. Kini pelaku ditahan di sel Mapolsek Tamalate untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota TNI AL tewas usai terlibat perkelahian di salah satu tempat hiburan malam di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebelum ditemukan bersimbah darah, pemirsa, korban terlibat adu mulut dengan oknum anggota TNI AD. Aksi baku hantam sekelompok pria terekam CCTV salah satu kafe tempat hiburan malam di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Akibat kejadian, satu korban tewas merupakan prajurit TNI Angkatan Laut. Sementara sejumlah korban lain mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut. Diduga aksi baku hantam dipicu adanya perselisihan korban dengan oknum anggota TNI Angkatan Darat. Pasca kejadian, sejumlah aparat TNI dan Polri melakukan pemeriksaan di TKP. Diketahui keributan di kafe tersebut bukanlah hal yang pertama kali, melainkan sudah sering kali terjadi. Warga sempat meminta pemilik kafe agar mengecilkan volume musik, namun tidak dihiraukan. Hampir tiap malam ya, apalagi kami cuma saat itu kadang meresahkan. Kadang sampai saya teriak-teriak karena kami kan tidur juga, di belakang juga ada lansia, ada ibu, kos-kosan di belakang. Apalagi kan di sini kadang mereka ribut itu kadang gara-gara tahu lah apa, banyak penting saya lihat itu kadang apa ya, bawa botol sampai ke atas. Belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, sementara warga berharap lokasi ditutup lantaran merasa terganggu atas aktivitas kafe. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Polisi gerebek rumah di kawasan Cilengkrang, Kabupaten Bandung yang dijadikan lokasi penanaman puluhan pohon ganja. Nantikan informasinya usai jeda di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.
Anda kembali di Lapor Polisi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, polisi menggerebek rumah di kawasan Cilengkrang, Kabupaten Bandung yang dijadikan lokasi penanaman pohon ganja. Dari lokasi, polisi turut mengamankan 40 pohon ganja. Tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah di kawasan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dijadikan lokasi menanam pohon ganja. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan puluhan pohon tanaman ganja di bagian lantai bawah. Terdapat 7 pohon ganja berukuran 1 meter yang siap dipanen, sementara puluhan lainnya masih berkurang kecil. Selain itu, polisi juga menemukan biji ganja yang disemai kembali dan mengamankan N yang bertugas merawat tanaman ganja. Dari hasil pemeriksaan, pohon ganja tersebut ditanam KKN yang kini berada di luar negeri. Kini petugas masih menyelidiki apakah ganja tersebut akan dikonsumsi atau untuk dijual. Di dalam rumah ini, yaitu sudah kita rekan-rekan lihat sendiri bahwa telah ditanam itu yang sudah jadi ya, hampir 1 meter itu sekitar 7 pohon yang sudah jadi. Nah, kemudian ada yang sudah disemai. Sudah mulai tumbuh semai sekitar 40 di pot-pot kecil. Tersangka beserta seluruh barang bukti diamankan ke Mapolrestabes Bandung. Selain tersangka N, polisi juga akan memeriksa Ibu N yang tinggal di rumah yang sama. Dari Bandung, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pemandu lagu di salah satu tempat hiburan malam di Kota Padang mengalami kejang dan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Diduga korban tewas akibat overdosis obat dan miras. Sejumlah petugas kepolisian dari tim Opsnal dan Identifikasi Polres Padang dan Polsek Padang Barat mendatangi rumah sakit Naili guna melakukan identifikasi jenazah seorang wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pemandu lagu. Korban yang bernama Loli dilarikan ke rumah sakit oleh rekan kerjanya setelah kejang-kejang di ruang karaoke salah satu tempat hiburan malam di kawasan Padang Barat, Kota Padang. Berdasarkan visum awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan di tubuh korban. Namun hidung korban mengeluarkan gelembung dan busa yang diduga akibat keracunan atau overdosis. Kota Padang dapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang perempuan diantarkan ke rumah sakit dan di rumah sakit tersebut dinyatakan meninggal setelah dilaksanakan tindakan medis. Selanjutnya untuk mengetahui penyebab dari kematian korban, kita mengarahkan langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilaksanakan. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diotopsi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 4 orang rekan dan tamu yang dilayani korban menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang sebagai saksi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria di Asahan, Sumatera Utara diamuk warga usai cabuli anak tirinya. Pelaku melakukan aksi bejatnya karena ibu korban tengah bekerja di Malaysia. Geram dengan aksi bejat seorang ayah tiri yang tega mencabuli anak sambungnya tersebut, warga kisaran Asahan, Sumatera Utara menggerebek rumah pelaku dan mengamankannya. Warga yang emosi menghakimi pelaku yang tak kapok melampiaskan hasrat bejatnya ke anak tiri di saat sang istri tengah bekerja di Malaysia. Polisi yang mendapat laporan warga datang dan mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari penyelidikan sementara, mirisnya tak hanya sekali dicabuli, korban nyaris menjadi korban nafsu bejat ayah tirinya berulang kali. Hal ini terungkap usai korban yang tak terima karena adiknya yang hendak dicabuli juga oleh ayah tiri. Meski kerap mendapatkan ancaman akan dibunuh, korban akhirnya memberanikan diri minta bantuan warga sekitar. Awalnya melakukan persetubuhan itu terhadap si korban, misalnya si pelaku ini mau melakukan perbuatan itu lagi seperti yang dilakukan kepada si korban itu tadi kepada adiknya. Namun tidak terima lagi adiknya, kakaknya ini, sehingga melaporkan ke tetangganya. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman kurungan penjara paling lama 15 tahun. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2025, rombongan Korlantas Polri melakukan sidak ke Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan kesiapan seluruh stakeholder terkait untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik pada Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebelum menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, rombongan melakukan pengecekan jalur tol di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Jalur nasional pun menjadi bagian khusus guna memastikan tidak ada hambatan yang dapat memperlambat arus lalu lintas dalam kesiapan Operasi Ketupat 2025. Untuk jalur dari Jakarta terus ke Banyumas, terus tadi sore saya ke Batu dalam rangka meyakini bahwa persiapan Operasi Ketupat yang sebentar lagi akan kita lakukan betul-betul sudah siap. Oleh sebab itu, dalam Operasi Ketupat itu ada beberapa hal yang kita persiapkan bersama-sama. Yang pertama berkaitan dengan jalur tol, kita survei dan kita cek termasuk persoalannya. Yang kedua, jalur-jalur nasional sudah kami cek juga, baik di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk juga di Lampung. Polisi gerebek lokasi judi sabung ayam di kawasan Tanjung Bintang, Lampung. Tunggu informasinya pemirsa, usai jeda di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur. Segera meluncur. Para pelaku judi sabung ayam kocar-kacir saat tim Susikat Raja Basa Polres Lampung Selatan menggerebek sebuah gelanggang judi sabung ayam. Menghindari kejaran petugas, para pelaku kabur hingga ke persawahan. Penggerebekan dilakukan atas laporan warga yang resah akan aktivitas judi sabung ayam di lingkungan mereka. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita barang bukti belasan unit sepeda motor serta sejumlah alat judi sabung ayam. Ya, penggerebekan yang diduga tempat perjudian sabung ayam. Nah, dalam proses penggerebekan itu dari tim sus berhasil mengamankan ada 19 motor ya. Ini yang masih kita dalamin apakah milik dari terduga para pemain judi atau masyarakat penonton. Yang kemudian juga ada ayam ya, ayam jago. Ini ada 5 ekor. Kemudian ada 1 buah lapak ya. Lapak untuk tempat permainan judi tersebut. Dan ada dadu, ada 2 buah dadu yang juga berhasil diamankan. Penggerebekan ini juga bertujuan mengurangi penyakit masyarakat menjelang bulan Ramadan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Petugas Satreskrim Polresta Solo menangkap 5 orang yang telah membobol puluhan ATM. 3 diantaranya kerap beraksi di kota Solo. Modus pelaku adalah dengan mengganjal mesin ATM sehingga mereka bisa leluasa mengambil uang milik pengguna ATM. Dari tangan pelaku, polisi menyita belasan kartu ATM korban serta plat motor. Komplotan pelaku rupanya telah beraksi di 42 ATM berbeda. Mereka melintasi Pulau Jawa dan menyisir dari ujung timur Pulau Jawa, kemudian
melakukan tindak pidana dengan mencuri uang di dalam ATM dengan modus ganjal ATM, sehingga korban merasa dirinya ATM-nya tidak bisa masuk ke mesin, sehingga secara cepat oleh yang bersangkutan memberikan bantuan dan menukar ATM. Para pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi juga mengimbau masyarakat berhati-hati saat mengambil uang di ATM, terutama di tempat publik. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Ya pemirsa, yang pertama ini dari @hirmansyah51 yang mengatakan, lapor Pak Polisi di Jalan Philodendron Kebonjeruk, Jakarta Barat saat sore hari sering terjadi pencurian, terutama pencurian sepeda motor. Mohon patrolinya Pak. Selanjutnya kita beralih ke akun @sumarna787 pemirsa yang mengatakan, lapor Pak Polisi, rawan terjadi penjamretan khususnya ponsel di Jalan Donorojo, Magelang. Hal ini membuat resah warga yang sedang berjalan kaki atau menunggu kendaraan. Mohon patrolinya Pak. Masih ada satu akun lagi pemirsa dari @rizky_valupi32. Pak Polisi lapor, sering terjadi pencurian toko di Cempaka Arum, Cirebon. Modusnya pelaku selalu berpura-pura menjadi pembeli. Mohon diamankan Pak. Nah itu dia tadi pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, aksi pencurian ban serep mobil pickup di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi seorang diri pada pukul 4 pagi saat situasi masih sepi. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Pemirsa, cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Today bersama dengan rekan kami Togi Sinaga dan Rosalinho. Langsung dari iNews Center Jakarta. Saya Aya Nufus pemirsa, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Inilah hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian ban serep mobil pickup yang sedang parkir di depan rumah warga Jalan Libra, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang pria tak dikenal mengenakan pakaian serba hitam datang menggunakan sepeda motor, lalu turun dan membongkar ban serep yang menempel pada bagian bawah belakang mobil. Setelah ban serep mobil berhasil diturunkan, pelaku bergegas meninggalkan lokasi dan kembali datang menggunakan motor lain untuk mengambil ban serep lalu pergi dengan membawa barang curiannya. Kemarin hari lah, jadi telah dilakukan pencurian pukul 4 subuh di tepatnya di depan rumah kita. Pencurian ban serep mobil pickup. Kasus pencurian ban serep mobil pickup yang terekam kamera CCTV ini belum dilaporkan kepada pihak berwajib. Namun video rekaman CCTV aksi pencurian telah diposting korban di media sosial. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.